Begitu dalam cintamu, penuh kesesakan, penuh rasa rindu. Oh iya Pak. Mari Pak. Tapi tak semua kisah Iya Pak. berjalan semestinya. Yeah. Siapkah kamu mencintainya, mencintainya? Halo guys, semangat pagi semua sahabat Pioneer Network dimanapun berada, sahabat Deraji dimanapun berada, dari Sabang sampai Merauke, bahkan ada juga dari Malaysia, dari India kemarin, dari Dubai, manapun berada. Semoga teman-teman selalu sehat, ya, dan selalu always happy. Ini kita juga mewakili Jogja, teman-teman di Jogja, kita di CV Lovers datang ke Jakarta ini untuk kita happy ya, karena kita datang ke kantornya Indopinet Mart guys. Dan malam hari ini kita beruntung karena komisaris utama kita Indopinet Mart, yaitu Bapak Bayu Sidarmaji, sudah ada di tengah-tengah kita. Kita akan bertanya-tanya banyak hal tentang regulasi guys, ya, regulasi platform Pioneer Network itu bagaimana, tentang hukumnya bagaimana ya. Nanti kita diskusi aja ya Pak ya. Terima kasih loh Pak, waktunya Pak. Teman-teman luar biasa nih ya. Oke, mungkin dari Pak Arif mau bertanya dengan Pak Bayu. Terima kasih Pak Bayu atas waktunya, dan terima kasih kepada PT Indopinet Mart. Ya, Karena kita terima kasih dulu ya Mas ya, karena kita diterima dengan baik. Terus luar biasa pelayanan dari PT Indopinet Mart. Kita dikasih penginapan, plus dan sebagainya. Ketemu Pak Bayu, kita langsung dengan Pak Bayu kan mungkin lebih tahu tentang regulasi ini yang awal kita tanyakan Pak. Mohon dijelaskan. Siap. Ya, terima kasih nih Mas Kira dulu nih ya. Terima kasih kawan-kawan dari Jogja. Waduh, saya justru terima kasih banget teman-teman nyambangin kami ke Jogja. Jadi kita sama-sama menjalin silaturahmi dan saling kita berdiskusi. Salam juga ke kawan-kawan yang ada pionir yang ada di seluruh Indonesia dan di dunia. Indopinet Mart itu berdiri tentunya dengan regulasi yang pertama itu kita harus paham dulu Indopinet Mart sebagai apa. Indopinet Mart itu adalah sebuah marketplace. Nah tentunya kita punya akte pendirian notaris, kemudian MIB, segala macam, izin-izin PSE, semuanya itu harus kita lengkapi semua dan itu sudah ada semua. Nah kemudian kawan-kawan mengenai hal-hal lain, tentunya kita harus mengikuti aturan dari masing-masing negara. Itu dulu yang kita pahami. Tidak semata pi berdiri itu sebagai mata uang dunia yang langsung jadi mata uang dunia, tidak seperti itu. Tentunya dia harus juga menghormati mata uang yang berdaulat di negara masing-masing. Jadi singkatnya seperti itu. Oke. Untuk pertanyaan kedua yang mungkin yang diharapin teman-teman banyak sekali dari kawan-kawan bayar ini, apakah dengan regulasi nanti ada pembatasan sebagainya? Nah, Siap. apakah pembatasan itu tergantung dari nilai yang sudah tercipta bagaimana? Saya ilustrasikan begini. Ini mata uang digital. Mata uang digital yang sekarang ini sedang marak. Kalau kemarin kita itu beralih dulu dari mata uang fiat, tapi disimpan menjadi mata uang elektronik, bisa melalui tap kartu, bisa melalui HP dengan QRIS. Mata uang digital ini berbeda lagi Pak. Mata uang digital itu adalah pemanfaatan tanpa wujud uangnya malah, tetapi kita ambil bisa hasil dari penambangan, bisa diambil dari hasil jual beli, bisa diambil melalui hasil bekerja dengan siapa, tapi dengan kesepakatan dibayar dengan uang digital. Indonesia Rupiah sudah ada rupiah digital, nama proyeknya Garuda. Itu yang dikeluarkan oleh proyek Bank Indonesia, dan sekarang itu kalau bisa kita buka ada namanya Indonesia Rupiah Token. Nah sudah berjalan, ternyata akan diketahui sudah berjalan 2 tahun Pak. Gitu. Nah Ini kita jadi baru tahu. kalau buka BBK itu ada. Nah, kenapa saya menjelaskan sejarahnya dulu supaya regulasinya bagaimana? Pertama yang harus kita perhatikan adalah Undang-Undang Nomor 7, kalau nggak salah 2007 atau 2008 saya lupa tuh, bahwa mata uang yang berdaulat di negara kita adalah mata uang rupiah yang disepakati sama wakil-wakil rakyat.
Nah, tentunya kita harus menghormati ini. Begitupun juga di Amerika, di negara lain. Setiap kita akan ke negara orang, pasti kita menukarkan uang kita dulu nih. Ke mata uang yang berlaku di negara tersebut. Begitu cukup juga mereka datang ke negara kita. Pasti mereka akan menukarkan mata uang mereka ke mata uang yang berlaku di Indonesia. Ini seperti itu. Kami mengadopsinya adalah modalnya dengan rupiah. Modalnya dengan rupiah, ya. Tapi teman-teman boleh belanja dengan pi. Ini luar biasa. Tetapi yang tidak boleh itu adalah modalnya dengan pi, kita jual dengan pi. Gitu kan? Kenapa? Kita lebih fokus ke belanjanya dengan rupiah, karena kita tidak mau mata uang kita juga dikuasai dengan negara lain. Jadi kita belanjanya dengan rupiah, tetapi kita jualnya dengan pi. Enggak kita balik, belinya dengan pi, kita jualnya dengan rupiah. Gitu. Supaya apa? Supaya ini tidak tertarik ke negara-negara lain. Sehingga terjadi penumpukan mata uang dan inflasi. Nah, aturan tersebut kemudian keluar lagi, Pak. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2022 mengenai inovasi inovasi mata uang elektronik lah istilahnya. Jadi di situ ada peralihan, Pak. Ada peralihan yang tadinya di bawah Bapepti, itu pengawasan sekarang di bawah OJK dengan landasan undang-undang tersebut. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2010. Kemudian ada lagi peraturan OJK yang baru nih. Saya lupa nomornya berapa. Tetapi intinya regulasinya seperti itu. Saya justru mengajak teman-teman itu bahwa pi benar adalah mata uang pilihan. Tapi dalam bagaimanapun juga kami dari Indonesia itu tidak bisa menabrak aturan tersebut. Sehingga aturan ini kita naikkan. Saya ambil contoh perumahan yang ada di Bumi Mutiara Serang itu yang sedang berjalan. Mereka kita masuknya dengan kerjasama dengan rupiah. Tetapi mereka bayarnya dengan koin pi. Nah ini sudah berjalan. Kemudian di Purwakarta itu baru akad kemarin ya. Kita kerjasama dengan bank ya, dengan aturannya. Kemudian mereka bayarnya dengan koin pi. Tetapi kreditnya dengan rupiah. Yang kita yang bayar juga kreditnya. Jadi untuk kreditnya itu dari pihak Indonesia Pak yang bayar seperti itu. Nah inilah yang terjadi, Pak. Kenapa dengan kredit agar para pionir ya itu bisa mendapatkan semua haknya di situ. Tentunya dengan aturan tersebut. Jadi memang fungsi platform itu betul-betul terjadi yang menjembatani kebutuhan dari pionir. Jadi pionir menggunakan koin pay-nya ya untuk barter, Indonetmart yang menjembatani memfasilitasi atau kebutuhannya. Betul. Pionir apa? Banknya selama ini boleh tahu Pak bank apa Pak? Nah, kalau yang di mana yang di Bumi Serang Banten itu dengan BTN Syariah. Oh BTN Syariah. Itu BTN Syariah. Dan itu sudah kerjasama. Mudah-mudahan ini akan berlangsung lagi Garut. Tapi intinya di sini adalah kita tidak akan menabrak aturan yang ada. Nah itu harus dipahami banget. Justru saya mengajak kawan-kawan itu, yuk sama-sama nih kita melakukan hal yang sama supaya apa yang menjadi keinginan pionir dapat terwujud. Impian pionir terwujud, memiliki rumah. Gitu ya Pak Waldikun. Ini ada pertanyaan yang terlupakan untuk kita tanya ke Pak Bayu, mungkin ada? Sekilas mungkin yang berkaitan dengan Bang Mas itu Pak. Mungkin kalau ada wacana dari Pak Bayu dan Bang Mas yang akan direncanakan atau sudah terdengar di beberapa telinga pionir, tolong menjelaskan. Kalau Bang Emas itu Pak, ini baru program pemerintah ya. Baru program pemerintah yang akan di launching ya, baru diprogramkan. Kami belum mendapatkan secara utuh informasi tersebut. Nah kalau kami sudah mendapatkan secara utuh, baru kita coba bagaimana cara kita supaya sesuai dengan regulasinya yang ada yang berjalan. Untuk sementara itu kami belum berani untuk Bang Emas karena kita nggak mau bertabrakan dengan apa yang
di launching sama pemerintah. Kita nunggu dulu nih, Masih dalam pembahasan juga. masih dalam pembahasan juga. Yang lagi saya pikirkan gini Bapak ini. Itu kan ke depan Pi kan secara tidak langsung kan akan jadi jejaring pengaman keuangan internasional ya. Nah, itu penjabarannya seperti apa ya? Ya. Kan agak ini Pak. Ya, semua mata uang memiliki standar. Ada yang menggunakan pounds, ada yang menggunakan dolar, ada juga yang menggunakan yang lain-lain. Kalau pounds itu biasanya mereka negara-negara persemakmuran yang ya istilahnya yang mereka memang punya standarisasi sendiri. Nah, Pi menerobos itu semua, jadi Pi itu menjadi safety net ekonomi perbankan itu sehingga mereka punya standarisasi. Kalau mata uang fiat sudah punya standarisasi Pak, tapi mata uang digital kan belum ada. Bitcoin apa sih itunya yang jadi wujud pokoknya? Tapi kan Bitcoin kan nggak bisa jual beli Pak. Harus stabil ya. Harus stabil Pak. Nah itulah dia Pi itu menjadi namanya safety net-nya mata uang digital, bukan mata uang fiat ya Pak, mata uang digital. Nah kita tunggu nanti nih hasilnya nih dari teman-teman dari Invest sekarang, mudah-mudahan di CV itu bisa banyak di situ sehingga nanti bisa menerobos apa yang menjadi cita-cita Pak. Pertanyaan-pertanyaan yang makin dari depan kita benar-benar itu kapan sih ya ini CCV ya, kapan ini CCV ya? Oke. Nah, itu Siap. banyak berharap. Karena kita kan mau mewakili GCV lovers ini, ya tentu pemikiran dari teman-teman GCV kan kapan itu terjadi, ya kan? Memang banyak, saya juga ngerti ya, yang teman-teman juga di luar negeri juga berharap demikian. Yang saya tidak ngerti justru menjembatani kesepahaman antara exchanger dengan para platform, termasuk kami yang di marketplace. Tentu ini dengan pengorbanan yang luar biasa nanti. Kapan akan di CV itu terjadi? Kita tunggu nanti kuartal 2 pada saat semua aplikasi platform dan marketplace itu buka, bisa belanja. Di situ kelihatan Pak, platform-platform mana yang mendukung GCV atau tidak. Begitu juga exchanger. Exchanger yang dilepas sama teman-teman dari Kostik itu tentunya adalah kita bukan spam, kita bukan scam. So, kita ada di exchanger. Tetapi bukan berarti nilainya langsung ditentukan. Tentu masih banyak nih Pak. Secara politik sudah, ya mungkin teman-teman dengar secara politik sudah. Ternyata dilepas dari exchanger kan tidak memenuhi keinginan kawan-kawan. Tapi kan tidak bisa dibuktikan Pak di situ. Biar itu berjalan, nah nanti nih marketplace ini yang di kuartal 2 ini atau platform akan lihat kalau nilai GCV lebih banyak nanti ketemu Pak. Begini nih, ketemu. Kenapa? Pasti teman-teman yang marketplace pendukung GCV tidak akan menerima dompet transaksi yang dikeluarkan oleh exchanger. Karena mereka berborong dulu kan koinnya kan. Iya. Nah, yang diterima sama kami itu, saya bicara ke Indofinetmart adalah wallet yang dihasilkan dari hasil tambang yang nanti bisa mendukung di CV-nya, bukan dari exchanger yang mereka beli, yang organik dari tambang. Mudah-mudahan ini juga bisa ditiru sama teman-teman platform yang lain. Kenapa? Hanya orang yang punya uang nanti yang punya koin banyak di sini, betul kan? Nah, terus tiba-tiba dia belanja di GCV, kan sakit hati Pak teman-teman lain. Jadi kita membuat seperti ini nanti ketemu. Nah, berapa lamanya kita tunggu? Itu mudah-mudahan kawan-kawan itu pilihlah platform sama marketplace yang benar-benar mendukung GCV. Lebih dari GCV kami malah senang. Gitu. Salah satunya Indobinet. Pendukung. Yang konsisten memperjuangkan GCV selama bertahun-tahun teman-teman gitu. Nah, ini kita buktikan. Nah, tadi juga ngobrol sama Pak Novi. Nah, nanti gimana Pak? Apakah teman-teman yang rumah kemarin itu turun ininya? Oh jangan, kita tetap GCV. Siapapun teman-teman nanti yang ikut, ini kita masih kita kan ada Purwakarta, Garut, kemudian ada Serang. Nanti bentar lagi buka lagi. Silakan penuhi ini. Ikutin tapi syaratnya perbankan. Nah, tetapi di situ tidak ada biaya lagi Pak, cukup itu aja. Nah, di sini blockchain-nya nanti tercatat, blockchain-nya marketplace itu tercatat, ya sehingga nilai ini terbentuk Pak, seperti itu.
Jadi pionir ini dia memang murni hanya melakukan koin paynya saja ya Pak ya, tidak banyak. Tapi ya kalau mereka ngajak makan-makan terus Yang jadi pertanyaan, kapan Jogjanya? nah Yang TV. mudah-mudahan dalam waktu dekat teman-teman nih tadi kan udah tahu Pak Novi ya, insya Allah nanti. Tapi sekali lagi sini yang melalui Pak Gerard, saya terima kasih banget. Saya nantang dunia nih sekarang. Saya nantang dunia nih, Indonesia Indopinot udah akan tetap GCV. Saya tantang dunia yang katanya dukung GCV. Marketplace yang dukung GCV katanya kita buktikan nanti pada saat kuartal 2. Kuartal kedua. Makanya tadi saya juga kaget kan Pak Novi bilang bahkan Cina itu ada 5 tadi platform ya. Dia 5 platform yang dia nunggu Indominet Mart. Kalau Indominet Mart itu GCV, mereka ikut. Betul Pak. Wah, luar biasa. Tepuk tangan buat Indominet Mart. Tapi kita balik juga, ternyata mereka duluan juga Pak. Duluan juga. Kenapa? Rupanya mereka pamer juga, mereka ambil OKX ya, mereka ambil koinnya, kemudian mereka jual satu koin itu GCV. Walaupun belum laku, tetapi platform mereka masuk. Penawar mereka sudah masuk di berita. Gitu kan ada berita order tuh Pak ya. Nah, kami pun juga begitu. Kami walaupun ada teman-teman yang beli cuma satu koin, tapi mereka buka ordernya tuh GCV. Penuhin dengan Opennya di open GCV. Nah, supaya ini tercatat di ordernya OKX Wabong Bijit gitu. Nah ini Saya kaget loh, Pak. Kaget Cina kok baru 5 ya Pak ya. Saya pikir banyak lebih dari 5. KYB Pak. Oh kayak Ya, mudah-mudahan dalam waktu dekat ini mereka sudah selesaikan semua. Mudah-mudahan. Yang baru ada beberapa yang masuk itu kan mudah-mudahan mereka memberi bantuan lagi sama platform lain yang ada di China itu supaya mereka cepat KYB-nya. Bukan mereka patungan untuk KYB sekarang. Mereka itu disupport langsung pemerintah Pak. Sangat berbeda sama kita negara lain gitu. Jadi kabar masalah di China sudah disupport pemerintah nih, tapi mantap lagi kan ada Pak Bayu yang jelasin di situ. Nah iya Pak, berhubungan sama pemerintah Pak, saya dengar itu betul nggak Pak? 200 negara lebih itu sudah regulasinya sudah beres, sehingga terutama dalam KYC dan ini Pak, AML, anti money laundry, itu betul nggak Pak? Jadi keamanan buat para pionir di seluruh dunia untuk barter dengan network ini sudah aman loh. Anti money laundry itu AML itu sudah berjalan mereka dari COVID Pak. Dari zaman COVID mereka udah urus itu semua. Untuk regulasinya, kita tunggu aja yang 200 negara. Sebenarnya regulasi itu nggak ini sih Pak, nggak terlalu kita pikirkan. Karena kita udah tahu bahwa sistemnya kita, mata uang adalah rupiah di kita ya. Kita mau ke Amerika, mata uang tetap adalah dolar. Gitu. Cuma masalahnya di sini bagaimana kita bisa menghargai itu semua. Kalau dibilang 200 negara sudah regulasi bersama, bagi saya yang tentunya negara itu sendiri. Yang tentukan. Bapak Amerika, Inggris, Italia, namanya ini dari Bangladesh, saya dari Indonesia. Itu Zimbabwe Pak. Monaco. Saya datang negara Bapak, pasti kan saya nukerin pakai uang negara Bapak. Nah, itu terjadinya seperti itu. Jadi kalau dibilang regulasi lebih mudah Pak, itu kita anggap. Berarti kita sudah makin jelas ya arah-arah daripada telepon Indominet Mart dan juga regulasi semuanya. Cuma ada yang ganjil juga tentang pajak. Oke. Waktu itu saya ketemu teman-teman pemerintahan itu, kalau untuk pajak itu kan ada namanya PMK nomor 81 2024 mengenai pajak barang mewah, kemudian ternyata tidak masuk di situ. Ada lagi PMK nomor 63 kalau nggak salah ya, 2021. 2023 kalau nggak salah, kemudian PMK nomor 3 tahun 2021. Jadi kalau digabungkan itu sebenarnya 11 per 12, berarti 0,012% dari satu kali transaksi. Tetapi kalau Bapak masuk di pintu, di pintu itu pajaknya 0,1%. Aplikasi pintu gitu. Aplikasi pintu. Maksudnya Dari hasil transaksi dengan kripto yang lain. Umpamanya saya tukar USDT itu kena pajak 0,1%, dan itu tercetak ada pajaknya di situ, dan itu bisa dipelajari makanan kami.
Nah, saya masih berpatokan dengan 0,1% per transaksi. per transaksi. 0,1% per transaksi. Ya. Jadi kalau nanti terjadi WJGB bukan hanya per transaksi ya, ada lagi mungkin pajak orang kaya. Nah, gini, begitu namanya Bapak hasil tukar dengan kripto lain masuk ke aplikasi, entah itu Indodax, Pintu dan lain-lain. Tapi ini yang ada di Indonesia Pak ya. Ya. Pintu itu kenapa Pintu? Karena Pintu itu salah satu aplikasi yang memang dia itu sama pemerintah dekat dan murni Indonesia. Nah, begitu pajaknya menjadi rupiah, kan kena pajak dulu nih Pak. Ya. Ya, begitu masuk ke bank, ini udah nggak kena pajak Pak. Yang Bapak laporkan itu adalah pajak yang tertera di Pintu. Download, kemudian istilahnya statementnya download, kemudian ada potongan-potongan pajaknya, ya. Kemudian ini diserahkan kepada pajak, wah ini sudah hasil dipotong pajak. Berarti tidak ada penambahan yang lain-lain. Ya, Pak. Ya, jadi jangan khawatir ya. Nanti kalau misalkan ini sedikit tercapai, Amin. Jadi tiap transaksi itu kita menerima hasil catatannya itu sudah terpotong pajak. Ambil contoh ya, sebentar ya, saya buka dulu nih. Saya ambil contoh, jadi supaya teman-teman itu, jadi hasil transaksi sudah tidak terkena pajak lagi Pak, karena sudah dipotong pajak dari situ. Saya ambil contoh ya. Jadi pajak terpotong langsung catat. Iya, betul sekali. Lebih suka. Boleh? Saya buka dulu ya. Ada ini ya. Ya, Pak. Siap, saya buka dulu. Oke, perhatikan. Ini kan ada laporan pajak ya. Laporan pajak, tinggal download aja. Sebentar. Nah, kalau sudah gini, pilih tahun 2024. Nah, ini dia pajaknya Pak ya, yang harus saya bayar. Itu. Nah di sini jatuhnya berapa? 0,1% kan Pak? 0,11. Hah? 0,1 iya 0,1. Ya kan pajak PPN-nya. PPN itu. Tuh. Transaksinya Ini transaksinya. Kecil sih Pak. Tuh. BNB, STT itu. Nah, tuh kecil kan Pak? Ada potong pajak sekian, hasilnya ini yang harus saya bayarkan kepada dinas pajak, tapi udah selesai. Ini yang dilaporkan, tinggal di print. Oh, Gitu, karena di sini, di berarti sini. Bapak benar-benar taat pajak itu. Nah, ini kan udah tertera nih Pak, nih laporan, nih Pintu nih, laporan pajak tahun 2024 tuh dia. Jadi sampai Desember. Nah, jangan takut teman-teman, nggak begitu gede. Ya pajaknya ya, betul ya. Berarti dulu sempat beredar satu potong pajak 20% yang dulu sempat beredar itu nggak benar ya? Bukan nggak benar. Lagi. Itu kan begini Pak, melalui medianya, melalui orang ke orang biasa itu. Tinggal betul, tinggal katanya kesepakatan. 11% ada ya Pak ya? 0,1%. Kalau yang 11% itu beda lagi. Gitu Pak. Itu hasil. Itu namanya Bapak dapat kerjaan kenanya 11%. Nah ini beda. Nah inilah yang kita kan perlunya otentik Pak. Nah inilah hasil kalau kita transaksi, laporan pajaknya ada di sini semua. Nah ini yang dilaporkan kepada Badan Pajak Departemen Keuangan. Jadi uang kita yang masuk itu bersih. Dari kali pajak. Kalau itu dan tidak kayaknya. Padahal kan per transaksi itu kan jumlahnya beda-beda. Benar, transaksi bukan per pemilik koin berapa. Kayaknya ngeri gitu loh Mbak. Jadi ini menjawab banyak Merubah kebimbangan orang pionir di mana-mana gitu ya. Di Indodax juga ada Pak, laporan pajaknya juga ada. Nah itu yang perlu dilaporkan. Gitu. Jadi nggak usah takut teman-teman memiliki CoinP dan CoinP khususnya, walaupun mahal, nggak usah takut ditukar ke rupiah apa nanti nih ke depannya, karena pajak itu udah tertera. Iya. Pajak itu udah Siap kali transaksi ya. siap. Ya, karena kebetulan ini saya pakai Pintu Pak. Indodax juga sama. Ada lagi? Seru ya Pak ya? Banyak lu tapi
bisa menjawab semua keraguan, semua pertanyaan. Kayaknya apa yang menjadi produk-produk kita sudah bisa tersampaikan semua ya. Ada lagi mungkin Pak Waldikun yang ingin terlupakan, mungkin poin-poinnya. Sudah sih karena dari kejelasan ya. Semoga yang lain ada tambahan. Oke, sudah cukup ya, karena waktu juga. Ya betul, sudah masih setengah jam juga 24 ini. Kemarin kita ini Pak untuk finish ketika kami ada ini untuk konsultasi saya gitu kan, untuk kami yang di Jogja ini nomor telepon Sudah. Kalau saya sarankan ya, kenapa sih kan main-main kemari gitu sambil ngeliat. Oh jauh ya. Artinya untuk pionir yang lain, silakan pintu terbuka untuk pintu terbuka ya Jokinet Pak buat semua. Insya Allah kalau kami ada rezeki kita main ke tempat Mas Gerard ya. Kita diskusi lagi. Kita terima di developer sudah kan. Oh di mana tuh? Di daerah Gamping. kebetulan tempat beliau Pak. Ngopi, boleh di situ, mampir situ, karaoke kafe. Kebetulan kita ada beberapa penyanyi. Intinya, Tapi untuk nomor teleponnya nanti potong. intinya kami mengajak kawan-kawan juga yang ingin membuka marketplace atau platform itu, ayo sama-sama kalau memang kami kan Indomaret juga kalang kabut juga nih. Kalau sendirian, ayo dong sama-sama buka di Jogja juga ada juga. Jadi semua kita berjalan bersama. Tidak ada persaingan di sini. Semuanya persahabatan semua, saling mendukung. Insya Allah semuanya akan lancar. berarti saya juga mewakili teman-teman kan, kemarin ada yang nitip Pak dari NTB, Madiun ya, dan lain-lain ya, yang mereka tuh merindukan kapan saya punya rumah di kotanya mereka masing-masing Pak. Ya, insya Allah. Jadi dengan pola yang sama tadi, dengan menggandeng BTN Syariah ya Pak ya, mungkin dengan pola yang sama atau beda pola Pak? Masing-masing wilayah kan ada PIC kalau kami ya. Oh, ada Mereka yang berkoordinasi, mereka yang bekerja sama, tapi understanding-nya dari kita. Oh gitu. Jadi insya Allah semuanya itu lancar. Nah untuk teman-teman yang belum ada, doain. Mudah-mudahan kita banyak duit terus, jadi bisa itu semua. Amin. Udah gitu. Ya. Oke teman-teman, seru ya kita obrolan kita ini, jelas menambah wawasan teman-teman yang selama ini bertanya-tanya tentang pajak, regulasi dan lain-lain. Kita bersyukur karena dijelaskan langsung oleh ahlinya itu Pak Bayu ya, sehingga semua ini teman-teman paham dan semakin cerdas ya. Kedepannya semoga nanti apa yang teman-teman impikan bisa di-cover oleh Indokinet Mart, memiliki rumah dan lain-lain. Kita berdua aja lebih baik gitu ya Pak Bayu. CV ya. Jangan nilai CV guys, dan sekali lagi saya pesan teman-teman jangan menyepelekan nilai CV karena Indokinet Mart secara persisten ya, dari pertama berdiri sampai sekarang itu selalu mengangkat nilai CV guys ya. Jadi teman-teman tolong hargai perjuangan kami semua ini, dan yakin yang sudah yakin ya tetap jaga keyakinannya ya Pak ya. Betul. Karena CV akan terjadi. Insya Allah jadi. Itu teman-teman, terima kasih sudah menonton dan sudah bantu share ke teman-teman lainnya supaya semua paham apa yang kita obrolkan tentang regulasi di pemerintahan kita terhadap kripto, khususnya Finettalk ya guys ya. Terima kasih Pak Bayu. Terima kasih. Tetap semangat ya. Salam petir buat semua. Jeda.